pertama B.J. Habibie menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto yang dipaksa mundur kala itu. Di tengah krisis moneter yang melanda dan sejumlah aksi demonstrasi menuntut dihentikannya masa Orde Baru, B.J. Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran antara lain: 1. Pemilu pertama paling demokratis tahun 1999 setelah pemilu terakhir tahun 1955. 2. Dibentuknya peraturan nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah mengatasi gejolak disintegrasi yang terjadi. Ketiga, kebebasan pers. Dan yang keempat, lahirnya Komnas Perempuan, dan masih banyak lagi. Tentu hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan dengan memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat, serta bertindak cekatan dan solutif dalam menangani masalah yang terjadi. B.J. Habibie menjabat sebagai Menristek di periode 1978 sampai 1998. Selama mengemban amanah tersebut, beliau mengabdikan diri dalam bidang pengembangan iptek dan inovasi. Bapak teknologi Indonesia ini sukses membangun paradigma riset dan teknologi yang bisa membangun peradaban Indonesia. Hal ini mencerminkan nilai akuntabel, yaitu melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. B.J. Habibie sudah tidak diragukan lagi soal keahlian dan keilmuannya di bidang teknik aviasi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik penerbangan dan lulus dengan pendidikan summa cum laude. Beliau memotivasi kita dengan prinsip mentalitas sepedanya untuk terus bekerja dan berkarya, bekerja disiplin dan konsisten. Buah dari prinsipnya itu, beliau mampu menghasilkan banyak karya dan mendapatkan sejumlah penghargaan di dunia penerbangan internasional. Di antara kontribusi terbesarnya, Teorema Habibie, pesawat pertama yang diproduksi Republik Indonesia, pesawat Gatot Kaca. Habibie sangat menghargai perbedaan. Menurut beliau, pluralisme bisa terjadi karena adanya toleransi yang besar dan saling pengertian satu sama lain. Kepedulian beliau terhadap sesama juga salah satunya terlihat dari memprakarsai pendirian program rumah asuh untuk korban tsunami Aceh tahun 2004. Pada masa jabatannya selama menjadi Presiden ketiga RI, B.J. Habibie juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai dan menandakan kondisi yang lebih demokratis dalam politik Indonesia. Tak ketinggalan, B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang sangat harmonis dengan istrinya, Ainun Habibie, dan menjadi role model keluarga yang harmonis. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya kelihatan saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawari Habibie dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie pun justru menolak. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia, kata Habibie seperti dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Terpilihnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 merupakan awal masa reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan ketimpangan sosial dan berbagai permasalahan ekonomi. Beberapa langkah yang dilakukan oleh B.J. Habibie untuk mengurangi permasalahan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, membubarkan dan menjual bank-bank yang mengalami masalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, menjalankan rencana ekonomi yang disarankan oleh International Monetary Fund atau IMF,
karena bersifat reformasi dan juga menetapkan undang-undang tentang praktik monopoli pengusaha dan perlindungan konsumen. Pada tahun 1995, B.J. Habibie berkolaborasi dengan timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN berhasil menerbangkan untuk pertama kalinya rancangan pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang bernama N250 Gatot-Kaca. Gatot-Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie.